Lu sadar nggak? Kadang orang paling cerdas di ruangan justru sering disalahpahami. Bukannya dianggap pinter, malah dibilang aneh, pendiam, atau bahkan sombong. Dan yang lebih parah, mereka sering ngerasa sendiri. Bukan karena nggak punya teman, tapi karena pikirannya terlalu rame buat dimengerti orang lain. Kalau lu pernah ngerasa kayak gitu, ngerasa beda, susah nyambung, atau sering dibilang terlalu mikir, mungkin ini bukan masalah kepribadian, bro. Mungkin otak lu emang jalan di frekuensi yang beda. Hari ini, kita bakal bahas 10 tanda kalau lu punya IQ tinggi, tapi justru dianggap aneh. Siap-siap, karena beberapa tanda ini mungkin bakal bikin lu ngerasa, anjir, ini gua banget. 1. Lu sering ngomong sendiri atau self-talk. Pernah kegap ngomong sendiri di kamar atau ngomel pelan kayak, anjir, kenapa tadi gua ngomong gitu ya? Dan orang sekitar langsung nyeletuk. Lu ngapain sih ngomong sendiri? Gila kali. Padahal justru di situ salah satu tanda paling jelas dari kecerdasan tinggi. Orang yang sering self-talk itu otaknya lagi sibuk ngolah ide, nyari solusi, dan memproses informasi dengan cara verbal. Bahasanya, otak mereka nggak cukup cuma mikir, harus ngedengerin pikirannya biar logikanya nyambung. Kayak programmer yang ngetes kode sendiri, atau atlet yang ngomong di lapangan buat jaga fokus. Itu bukan kelainan, bro. Itu strategi. Riset dari University of Bangor, Wales, nemuin bahwa orang yang ngomong sendiri cenderung punya fokus dan daya ingat lebih tinggi. Karena dengan mengucapkan pikirannya, otak mereka jadi lebih aktif dalam mengorganisir informasi. Tapi sayangnya, di mata orang lain, itu kelihatan aneh. Padahal, kenyataannya, orang yang ngomong sendiri itu bukan kehilangan kendali. Mereka lagi ngambil alih kendali. Jadi, lain kali lu ngomong sendiri, jangan buru-buru ngerasa malu. Karena bisa jadi, lu lagi berdialog sama versi paling jenius dari diri lu sendiri. 2. Selera humor lu absurd, bahkan gelap. Lu pernah ketawa di momen yang orang lain nganggep nggak lucu sama sekali? Kayak misalnya pas ada kejadian ironis atau bahkan nyerempet tragedi. Dan temen lu malah bengong kayak, lu kok bisa ngakak sih di situ? Itu dia. Salah satu ciri khas orang ber-IQ tinggi, mereka punya humor yang kompleks dan gelap. Kenapa bisa gitu? Karena otak mereka main di beberapa lapisan makna sekaligus. Mereka bisa ngelihat ironi, absurditas, bahkan kontradiksi di balik hal-hal yang bagi orang lain cuma ya udah gitu doang. Contohnya, waktu orang lain cuma ngelihat bencana sebagai kesedihan, otak orang cerdas bisa ngelihat sisi lain, kayak bagaimana manusia bisa tetap bertahan di tengah kekacauan itu. Dan di situ, mereka nemuin keindahan aneh yang bikin mereka ketawa. Penelitian dari University of Vienna nemuin bahwa orang yang paham black comedy justru punya IQ verbal dan emosional yang tinggi. Karena butuh kontrol emosi dan pemahaman yang dalam buat bisa nemuin lucunya sesuatu yang tabu. Jadi kalau orang bilang, lu kok ketawanya aneh sih? Jawab aja santai, gue cuma ngeliat sisi yang lu belum lihat. Karena kadang, otak cerdas tuh kayak kamera ultrawide. Dia bisa ngelihat lebih luas, tapi nggak semua orang siap ngelihat hal yang sama. Ketiga, meja kerja lo berantakan, tapi otak lo enggak. Di dunia yang nyembah kerapian, orang berantakan selalu dikatain, gak disiplin, gak bisa ngatur hidup. Padahal, riset dari University of Minnesota bilang, orang dengan ruang kerja berantakan cenderung punya ide kreatif lebih banyak. Karena fokus mereka bukan di benda-benda kecil, tapi di ide besar yang lagi mereka bangun di kepala. Orang cerdas itu punya prioritas otak. Kalau energinya terbatas, mereka mending pakai buat mikirin konsep, bukan nyusun kertas. Mereka lebih peduli sama sistem berpikir, bukan tatanan meja. Einstein pernah bilang, kalau meja yang berantakan adalah tanda pikiran yang berantakan, lalu apa yang dikatakan meja kosong? Itu kalimat yang ngena banget, bro. Karena otak yang sibuk nggak selalu butuh ruang yang rapi. Dia cuma butuh ruang yang hidup. Jadi kalau ada yang nyindir meja lu kayak kapal pecah, jawab aja. Yang penting ide gua nggak tenggelam. 4. Lu tukang cemas.
overthinker sejati. Lu tahu rasanya tidur jam 2 pagi, tapi bukan karena scroll TikTok, tapi karena otak lu muter terus mikirin masa depan. Bukan karena drama orang lain, tapi karena lu mikirin, kalau gua gagal, gimana? Kalau nanti nggak sesuai rencana, apa gua bisa bangkit lagi? Itu bukan lemah, bro. Itu tanda kalau otak lu aktif banget. Penelitian dari King's College London nemuin, orang dengan IQ tinggi punya kecenderungan lebih besar buat ngalamin kecemasan. Karena otak mereka terus menganalisis skenario, bukan cuma yang bagus, tapi juga yang buruk. Dan sayangnya, semakin tinggi kemampuan analisis lu, semakin tinggi pula potensi lu buat kecapean mikir. Jadi kalau lu sering dibilang lebay atau kebanyakan mikir, jangan tersinggung. Lu bukan overthinker tanpa alasan. Lu cuma punya superkomputer di kepala yang susah dimatiin. Yang perlu lu pelajarin bukan cara berhenti mikir, tapi cara milih pikiran mana yang pantas buat diurusin. Karena kadang, otak cerdas itu kayak browser dengan 30 tab terbuka. Bukan masalah kecepatannya, masalahnya cuma tab mana yang harus ditutup duluan. 5. Pola tidur lu kebalik. Lu justru hidup di malam hari. Lu tahu nggak kenapa banyak penulis, programmer, atau seniman produktifnya justru jam 2 pagi? Karena malam tuh kayak tempat suci buat otak yang nggak bisa diem. Pas dunia udah tenang, nggak ada notifikasi, nggak ada suara kendaraan, otak lu baru bisa napas. Dan di situ, ide-ide aneh mulai keluar. Menurut riset dari London School of Economics, orang dengan IQ tinggi lebih cenderung jadi night owl, alias lebih aktif di malam hari. Karena mereka butuh suasana yang bebas dari gangguan buat berpikir dalam. Tapi ironisnya, dunia kita masih diatur sama orang-orang yang bangun pagi. Makanya, para pemikir malam ini sering dianggap pemalas atau enggak produktif. Padahal, mereka cuma beda jam kerja aja. Mereka bukan tidur saat dunia bangun. Mereka bangun saat dunia tidur. Jadi, kalau lu pernah disalahpahami karena jam biologis lu beda, tenang bro. Lu bukan rusak. Lu cuma disetel buat gelombang yang lebih sunyi. 6. Lu lebih suka menyendiri. Bukan karena lu antisosial, bukan juga karena lu benci orang, lu cuma lebih tenang waktu sendirian. Lu bisa ngerasa capek cuma dari nongkrong terlalu lama, karena otak lu butuh waktu buat recharge setelah ngeliat terlalu banyak stimulus sosial. Penelitian dari London School of Economics juga bilang, orang dengan IQ tinggi cenderung merasa kurang bahagia saat sering bersosialisasi. Mereka dapat energi bukan dari keramaian, tapi dari ketenangan. Mereka lebih suka duduk di kamar sambil baca buku, nulis ide, atau sekedar mikirin hidup. Dan itu bukan kesepian, bro. Itu bentuk depres. Masalahnya, di mata orang lain, sikap kayak gitu sering disalahartikan. Lu sombong banget. Lu nggak butuh orang ya? Padahal nggak gitu. Lu cuma lebih senang sama keheningan, karena disitulah otak lu paling jernih, dan di situ juga lu bisa nemuin versi terbaik dari diri lu sendiri. 7. Lu gampang bosen sama basa-basi. Lu tahu, hal paling nyiksa buat orang cerdas itu apa? Obrolan kosong. Kayak, lagi sibuk apa? Cuacanya panas ya hari ini. Atau, lu udah makan belum? Buat kebanyakan orang, basa-basi itu normal. Tapi, buat otak yang lapar makna, itu kayak disuruh makan angin. Lu butuh percakapan yang punya kedalaman, yang ada ide, filosofi, atau minimal tujuan. Makanya, orang-orang dengan IQ tinggi sering dibilang dingin atau kurang asik. Padahal mereka cuma pengen pembicaraan yang real. Mereka nggak tahan berpura-pura antusias di topik yang nggak punya bobot. Dan ini juga alasan kenapa mereka lebih pilih ngobrol sama orang yang lebih tua, lebih bijak, atau bahkan ngobrol sendiri sambil mikirin konsep hidup. Mereka bukan antisosial. Mereka cuma anti pura-pura. 8. Lu sering ngerasa bodoh. Nah, ini paradoks paling menarik, bro. Orang yang benar-benar pinter justru sering ngerasa bodoh. Kenapa? Karena makin banyak hal yang mereka tahu, makin sadar juga mereka sama betapa luasnya hal yang belum mereka tahu. Efek ini dikenal sebagai Dunning-Kruger Effect. Orang bodoh ngerasa pinter, sementara orang pinter justru ngerasa kurang. Dan disitulah letak bedanya.
Otak cerdas selalu lapar, gak pernah puas. Dia tahu betapa kecil dirinya dibanding dunia yang luas banget. Makanya, kalau lu sering ngerasa minder, ngerasa, kok gua kayaknya gak sepinter yang orang kira? Tenang bro, itu bukan tanda lu gagal. Itu tanda kalau lu tumbuh. Kesadaran akan kebodohan diri sendiri adalah bentuk kecerdasan tertinggi. 9. Lu kritis banget dan susah puas. Lu sering ngerasa nggak bisa diem ngelihat hal yang nggak logis. Misalnya ngelihat sistem yang bego, keputusan yang nggak masuk akal, atau orang ngomong tanpa dasar, dan spontan lu pengen debat. Itu bukan karena lu nyari ribut, tapi karena otak lu terlatih buat nemuin celah logika. Lu nggak tahan lihat sesuatu yang salah tanpa pengen benerin. Dan ini berlaku di semua hal, dari politik, kerjaan, sampai hubungan pribadi. Kadang hal kecil pun bisa lu pertanyakan. Kenapa dia bilang gitu? Motifnya apa? Bener nggak faktanya? Tapi sialnya, kebiasaan kritis ini bikin lu susah puas. Lu jarang ngerasa cukup. Karena begitu satu masalah selesai, otak lu langsung nyari lubang baru buat dianalisis. Itu yang bikin orang cerdas sering kelihatan skeptis dan sinis. Padahal, mereka cuma pengen dunia sedikit lebih masuk akal. 10. Lu sering melamun sendiri. Lu duduk, tatapan kosong, tapi kepala lu rame. Bukan kosong, bukan bengong, tapi deep in thought. Kadang, lu bahkan bisa kehilangan waktu karena tenggelam dalam pikiran sendiri. Dan orang lain bakal ngomong, lu mikirin apa sih? Padahal, lu lagi keliling dunia di dalam kepala lu. Lu lagi ngerangkai ide, ngulang percakapan, atau ngebayangin solusi dari masalah yang bahkan belum terjadi. Riset dari Georgia Institute of Technology bilang, orang yang sering melamun justru punya efisiensi otak lebih tinggi. Artinya, otak mereka bekerja cepat banget, sampai mereka punya kapasitas sisa buat berimajinasi hal lain di waktu yang sama. Jadi, melamun bukan tanda otak kosong. Melamun itu tanda otak lu penuh. Saking penuhnya, dia butuh jalan keluar. Penutup. Dan dari semua tanda tadi, mungkin lo mulai sadar sesuatu. Bahwa menjadi orang cerdas bukan cuma soal nilai tinggi, tapi juga tentang beban yang datang bareng sama itu. Lo mikir lebih dalam, tapi orang bilang kebanyakan mikir. Lo nyari kebenaran, tapi dibilang nyari ribut. Lo pengen tenang, tapi dibilang antisosial. Padahal kadang, yang lo pengen cuma satu, dipahami. Dan mungkin dunia belum siap buat itu. Dunia sering salah ngasih label ke orang cerdas. Mereka dibilang aneh, susah diatur, gak normal. Padahal mereka cuma punya pandangan yang terlalu luas buat ruang yang terlalu sempit. Jadi, kalau lo termasuk orang yang suka mikir sendirian, suka humor yang gelap, gak tahan obrolan basa-basi, dan sering dibilang, beda, jangan ubah diri lo buat nyatu sama mereka. Karena mungkin, justru perbedaan itulah yang bikin lo berharga. Lo bukan aneh, bro. Lo cuma orang yang pikirannya melangkah lebih jauh dari kebanyakan orang yang masih jalan di tempat. Dan dunia selalu butuh orang kayak lo. Jadi, lain kali, kalau ada yang bilang, lo tuh aneh, senyumin aja. Karena biasanya yang dibilang aneh hari ini, besok adalah orang yang bakal ngerubah dunia.